lagi sama gue Raka di sini di channel 21 Creative Media, channel ngebahas teknologi secara kreatif. Dan di video kali ini kita akan merakit PC Kerehore atau PC low budget lah ya istilahnya, karena kita udah lama banget kan nggak bikinin konten yang budgetnya itu merakyat, yang low budget gitu. Karena belakangan ini kita nge-reviewnya high end mulu, padahal dulu juga kita channel ini besar karena konten rakit PC Kerehore. Dan kalau gitu kita sekarang akan merakit PC dengan budget yang cuma 3 jutaan. Sebenarnya bukan ngerakit PC sih, karena PC-nya kalau kalian lihat udah ada di samping gue ini ya, udah jadi. Dan rencananya PC ini akan gue coba untuk mainin beberapa game seperti Valorant, Dota 2, Genshin Impact, dan lain-lain. Emang seriusan nih 3 juta bisa main Valorant, Genshin Impact gitu-gitu? Ya seriusan, kita akan coba nanti pakai PC ini ya. Dan sebagai catatan, untuk PC 3 jutaan yang gue rakit kali ini itu semuanya menggunakan komponen-komponen baru cuy, nggak ada komponen-komponen bekas. Nah kenapa di sini gue pakainya komponen baru? Padahal budget kita ini terbatas ya, cuma 3 jutaan gitu. Karena ya ada beberapa dari kalian gitu yang baru pertama kali nih rakit PC dan belum ada pengalaman apa-apa, pastinya kan kalian nggak mau nih kalau kalian beli barang second itu barang kalian kenapa-napa, apalagi itu kalian merupakan PC pertama kalian. Jadi di sini gue ngerakitnya menggunakan komponen-komponen baru. Dan mungkin kalau kalian yang udah sering atau biasa ngerakit PC, kalian bisa beli komponen-komponen yang gue pakai di sini itu second, yang mungkin bisa sedikit lebih murah dibandingkan dengan harga yang baru. Dan yang kedua, kenapa di sini gue menggunakan komponen-komponen baru tentunya adalah garansinya cuy. Ada yang garansinya 1 tahun sampai dengan 2 tahun. Jadi selama periode itu kalau PC kita ada problem apa-apa, kita bisa garansiin aja gitu, aman gitu, ngerasa aman sampai 1 dan 2 tahun ke depan. Dan sebagai catatan lagi, untuk harga komponen PC yang gue beli di sini itu semuanya merupakan harga normalnya ya. Jadi gue nggak masukin harga ongkirnya karena semuanya ini gue beli di Tokped. Dan studio kita juga agak jauh ya, domisilinya ada di Lampung, sementara beberapa komponen ini gue beli dari Jakarta. Jadi untuk harga kedepannya itu akan menyesuaikan dengan jarak dari rumah kalian itu sendiri. Yang nanti gue masukin di harga sini adalah harga komponennya aja cuy. Oke, jadi yuk langsung aja, karena di sini kita menggunakan budget yang cukup terbatas, jadi nggak mungkin kita menggunakan komponen-komponen dengan generasi terbaru seperti Intel Gen 12 atau Ryzen seri 5000, karena itu harganya udah mahal banget kan. Nah, jadi di sini kita akan merakit PC menggunakan prosesor Intel generasi keempat. Untuk prosesornya ini gue pakai Intel Core i5 4460 yang harganya cuma 500 ribuan aja udah dapat 4 core. Emangnya ada bang yang masih jual prosesor jadul gini dan bergaransi? Tentunya masih ada cuy. Di Tokped ini gue nemuin yang ngejual dengan garansi 1 tahun. Tapi karena di sini prosesornya dijual tray alias batangan, kita harus beli fan tambahan cuy. Dan di sini gue beli fan yang cukup murah tapi ya lumayan lah, yaitu Deepcool Ice Edge Mini FS V2, sebuah CPU cooler dengan desain tower yang dilengkapi dengan 2 heat pipe dan juga fan 90 mm dengan harga yang cukup terjangkau ya, cuma Rp100.000. Jadi karena prosesor Intel Gen 4 ini menggunakan soket LGA 1150, jadi kita harus mencari motherboard yang sama-sama menggunakan soket LGA 1150. Dan sayangnya karena ini merupakan produk yang udah cukup lama, jadi untuk brand-brand besar seperti Asus dan Gigabyte dan brand-brand motherboard lainnya itu udah jarang banget ngeluarin motherboard dengan soket LGA 1150 ini. Udah jarang banget lah kalau kita cari di pasaran, yang ada itu mungkin yang second. Dan karena itu, untuk pemilihan motherboard di sini gue pakai motherboard dari Furion H81M SV2. Nah, walaupun di sini namanya H81, tapi chipset yang dipakai di sini adalah B85 cuy, jadi lebih tinggi. Dan motherboardnya ini juga udah lumayan ya, mendukung RAM DDR3 dengan XMP, USB 3 di belakang, PCIe Gen 3 juga. Dan yang paling keren di sini ada sebuah slot M.2 NVMe Gen 3. Ini berguna kalau misalnya kalian kedepannya mau pakai SSD NVMe ya. Dan yang paling penting adalah motherboard ini baru dengan garansi 2 tahun, jadi aman dah. Terus untuk memorinya di sini kita pakai memori dengan kapasitas 8 GB DDR3 dari Xgail dengan speed di angka 1600 MHz yang harganya ternyata udah cukup murah cuy. DDR3 ini cuma 225.000 untuk varian 8 GB. Nah, di sini kenapa gue hanya menggunakan RAM 1 keping aja, nggak 2 keping biar dia berjalan dual channel? Itu karena kedepannya biar kita bisa mengupgrade PC ini menggunakan RAM 16 GB, biar dia tinggal tambahin 8 GB lagi aja udah langsung jadi
16GB dan berjalan dual channel. Sementara kalau kita belinya 2x4GB itu kita kalau mau upgrade harus ngejual si memori kita yang lama dulu gitu. Jadi menurut gua satu keping DDR3 8GB ini juga menurut gua nggak masalah untuk platform kayak gini walaupun dia hanya berjalan di single channel aja. Nah, lanjut untuk penggunaan VGA-nya di sini kita pakai apa, Bang? Kan kita nggak mungkin nih pakai Intel HD. Nah, jadi di sini kita akan menggunakan VGA dari AMD Radeon R7 350 dari Furrion dengan VRAM 4GB GDDR5 yang harganya itu cuma 1 juta pas. Terjangkau lah ya untuk VGA baru dengan ukuran 4GB VRAM DDR5 lagi. Nah, di sini gue sengaja menggunakan yang kapasitas VRAM-nya agak gede nih, 4GB, agar bisa ya agak ngebantu lah ya untuk ngejalanin game-game yang mau kita mainin. Dan sama seperti komponen lainnya, VGA AMD Radeon R7 350 dari Furrion ini juga kita beli baru dengan garansi 2 tahun replacement. Jadi kalau ada apa-apa langsung diganti baru cuy sama Furrion. Oke, lanjut nih ke pemilihan storage-nya. Di sini kalian bebas ya mau menggunakan hard disk ataupun SSD. Tinggal menyesuaikan budget kalian masing-masing. Nah, tapi kalau mau lebih kenceng ya pasti SSD dong. Atau kalau mau pakai keduanya juga boleh. Karena pilihan SSD juga udah beragam ya dan harganya itu cukup terjangkau. Jadi kalian bebas pilih SSD dari brand manapun yang cukup terjangkau bagi kalian. Tapi kali ini gue menggunakan SSD SATA 120GB dari SanDisk yang harganya cuma sekitar 200 ribuan cuy. Murah banget kan? Lanjut ke pemilihan power supply-nya. Walaupun di sini kita ngerakit PC dengan budget yang cukup terbatas, tapi kita tetap harus memilih komponen-komponen yang berkualitas untuk PC kita. Apalagi urusan PSU, sertifikasi 80+ itu udah wajib cuy. Dengan asal murah-murah aja deh. Dan di sini kita pakai PSU dari Deepcool PF500 dengan sertifikasi 80+, punya flat cable yang full black dan juga konektor PCIe dan EPS konektor yang cukup lumayan untuk PC kita kalau kedepannya kita mau upgrade VGA dan lain-lain. Dan harganya di sini juga cukup terjangkau ya cuy, di angka 500 ribuan. Dan yang terakhir di sini adalah pemilihan casingnya cuy. Sebenarnya pemilihan casing ini sendiri sesuai selera kalian masing-masing ya. Tapi di sini gue dapetin sebuah casing yang murah tapi cukup unik cuy. Ini adalah casing dari GameMac Aero Mini FRGB. Sebuah casing MATX dari GameMac yang luarnya ini berwarna hitam ya. Tapi kalau kita lihat bagian dalamnya ini warnanya putih. Jadi kelihatan agak berbeda gitu dari casing-casing biasanya. Dan di dalamnya ini kita udah dapetin 3 buah fan RGB di bagian depan yang ditutupin oleh mesh. Nah, tapi fan-nya ini bukan merupakan fan ARGB ya, jadi kalian nggak bisa atur-atur warna dari fan-nya. Udah tetap begitu aja warnanya. Nah, tapi walaupun begitu, udah cakep lah menurut gua untuk penghias PC budget kita kali ini, karena casing ini harganya juga cukup murah cuy, masih di bawah 500 ribu rupiah. Kita udah dapat casing ini dengan side panel tempered glass yang dibuka menggunakan engsel begini ya, biar mudah kita akses ke dalamnya, nggak perlu kita buka-buka baut lagi cuy. Oke, kalau gitu sudah jadi ya keseluruhan PC kita kali ini dengan total budget yang dihabiskan adalah sekitar 3,5 jutaan. Masih cukup terjangkau lah menurut gua. Dan kalau gitu kita akan langsung aja nyobain PC dengan budget 3,5 jutaan ini untuk mainin beberapa game seperti Valorant, Dota 2, Genshin Impact, dan beberapa game lainnya.
Oke, kalau kita lihat ternyata performa dari PC dengan budget 3,5 jutaan ini masih cukup lancar ya untuk mainin Valorant dan juga Dota 2 di resolusi 1080p. Walaupun di sini kita tentunya nggak bisa bermain dengan settingan ultra, apalagi untuk Dota ya. Di sini kita hanya pakai settingan medium dan juga beberapa game itu kita turunin ke settingan low agar bisa lebih lancar untuk dimainin. Nah, tapi kalau misalnya kalian merasa agak kurang nih dengan performa yang dihasilkan nih, masih kurang lancar gitu untuk mainin game. Di sini kalian bisa melakukan beberapa upgrade seperti contohnya mengganti VGA-nya dari R7 350. Mungkin kalian mau upgrade ke GTX 750 dengan VRAM yang cuma 2 GB, tapi harganya itu berbeda sekitar 300.000 lebih mahal ya, di sekitar 1,3 jutaan, tapi itu juga baru dan dengan garansi yang sama. Dan tentunya walaupun di sini VRAM-nya cuma 2 GB, pastinya kalian akan mendapatkan upgrade performa yang cukup lumayan juga. Atau mungkin kalian mau nambah RAM biar jadi 16 GB, karena untuk nambah RAM juga kalian cuma nambah sekitar 200.000 ya, biar bisa lebih lancar lah, lebih lega sambil main game, sambil buka Discord, sambil dengerin YouTube dan lain-lain. Atau mungkin kalau kalian punya budget lebih bisa pakai GTX 750 yang 4 GB, tapi ini harganya udah cukup jauh ya. Beda 600.000 dibandingkan dengan R7 350 yang kita pakai sekarang ini. Dan berikut akan gue tampilkan kalau kita mengupgrade PC ini bagaimana performanya.
Nah, di sini kalau kita lihat dengan sedikit upgrade, karena di sini gua upgrade VGA-nya jadi GTX 750 4GB yang harganya selisihnya cukup jauh juga ya, 600.000. Sementara untuk RAM-nya di sini tetap gua pakai 8GB aja. Di sini kita udah dapetin peningkatan FPS yang cukup lumayan, tapi ya mengingat harga VGA-nya juga ningkatnya cukup lumayan gitu cuy, 60% gitu. Dan siapa sangka ya, dengan budget yang cukup terbatas di sini kita masih bisa ngerakit PC yang baru, bergaransi, dan juga masih kuat untuk ngejalanin game-game yang rame teman-teman kalian itu mainin juga. Jadi kita bisa mabar gitu cuy. Dan untuk konsumsi listriknya juga nggak terlalu boros-boros banget. Nah, kalau gitu sekian aja video rakit PC kita kali ini. Buat kalian yang mau ngerakit PC seperti gue ini, link pembelian Tokopedia-nya akan gue taruh di kolom deskripsi di bawah untuk komponen-komponennya. Dan inget, semuanya ini komponennya baru. Kalau kalian mungkin beli second itu mungkin bisa lebih murah, tapi tentunya nggak ada garansinya. Dan kalau gitu sekian aja. Gimana pendapat kalian soal PC kali ini? Atau ada yang lebih worth it untuk dibeli dibandingkan dengan komponen yang gue rakit kali ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Kalau gitu sekian aja. Gue Raka pamit undur diri. Sampai ketemu di video selanjutnya. Signing out.